dari punggung. Gini. Dia ngomong, "Mi, fotoin dong, Mi," kata dia gitu. Pas mau difotoin, saya ketangkep lah suara. Ya, padahal nggak sengaja ya bang. Waktu itu saya sih nggak dengar apa-apa, cuma dengar suara angin doang. Tapi ternyata pas dikamerain suaranya berbeda. Jadi kayak ada suara orang ketawa atau nangis. Pokoknya itu ketangkep. Anak aku kan orang nggak percayaan ya. Tapi dia ngeliat kayak gitu, lah kok iya sih Mi, perasaan kita nggak dengar apa-apa deh. Tuh saat itu, dan emang posisi kita cuma berdua. Kejadian kemarin kan, saya ngomong sama anak saya yang laki, "Bang, ajan deh bang." Dia ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis si Nabila. Jam berapa sekarang? Jam 11. Lah, masih jam 11 aja? Bukannya dari tadi jalan, tadi udah jam 11 gitu. Tapi semua gak ada yang bereaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu kakak-kakak pendaki cantik dari Tangerang. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu naik Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah. Dan saat mendaki itu beliau mengalami nih kejadian horor. Dan kejadian ini bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita kenalan siapa kakak-kakak di samping gua ini. Halo Kak. Halo. Ibu aja lah. Halo Ya, Bu. udah. Ya. Siapa namanya Bu? Nama saya Erin. Bu Erin ya? Ya. By the way ini kejadian tahun berapa nih Bu pendakian waktu itu? 2023 Februari kemarin. Oh masih hangat berarti ya? Hangat banget. Oke tahan dulu Bu Erin ya. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horornya, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana Ibu hari ini kisah pengalamannya Bu? Oke, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua pendengarnya Bang Badru. Ya, makasih Bu ya udah mau datang nih Bu Erin. Iya. Oke. Sebelum saya cerita ya Bang, saya mau informasikan dulu nih Bang. Kalau yang mau saya ceritain ini adalah yang memang saya lihat, saya dengar, saya alami. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang kurang berkenan lah dengan ceritanya. Karena kan yang pergi juga banyak orangnya. Oke, dan ada juga nih beberapa saksi mata di sini juga tadi belakang layar. Ya, di sini ada 3 orang yang ikut serta menjadi saksi perjalanan kami ber-12 orang itu. Saya mulai ya Bang ya. Jadi saya tuh punya teman namanya Bu Yanti. Dia itu hobi sefrekuensi lah sama saya, seneng naik gunung juga. Nah kebetulan kita pernah pilot project nih Bang, buka open trip itu ke Merbabu dan alhamdulillah lancar. Makanya pas Februari kemarin kita mau coba lagi buka open trip yang share cost ke Lawu. Nah kita kumpul di rumahnya Bu Yanti itu, kita sebutnya base camp lah ya rumahnya dia. Di Seven Ranger nih namanya nih. Nah pas lagi pilih-pilih gunung, terbersit lah Lawu. Oke. Terus karena udah sepakat, ya udah kita buka open trip yang share cost. Ternyata dengar kita mau ke Lawu rame yang mau ngikut. Kumpul lah 13 orang ya, terlisting 13 orang. Nah, pas lagi rapat itu ada 2 orang yang sering naik gunung di Jawa Tengah. Terus
Dia nanya nih sama kita semua, nih kalian mau open trip ada yang udah pernah kesana belum? Terus kita bilang belum ada. Oh kalau gitu aku ada nih temen yang bisa jadi guide. Kita sebut aja namanya Mas Bro lah ya. Oh ya udah. Sebenarnya sih awal saya kurang setuju. Saya maunya pakai guide lokal karena kita nggak pernah ada yang pergi ke sana. Dan juga kalau saya lihat-lihat kayaknya Lawu itu track recordnya kan serem ya. Akhirnya sepakat kita mau pakai si guide itu. Udah deal nih. Ternyata H-2 yang 2 orang ini mundur, nggak ngikut. Jadi tinggallah 11 orang. Tapi Mas Bronya tetap kita pakai. Jadi total 12 orang yang berangkat. Karena kan saya serem juga kalau ganjil. Nah, H-1 hari Kamisnya nih Bang, kan kita mau berangkat hari Jumat nih. Saya pergi ke base camp, kita taruh dulu nih drop barang dan segala macem. Saya lihat salah satu peserta, jadi nanti 12 orang ini saya nyebutnya sambil jalan aja ya Bang ya. Ada nih namanya si Karim. Dia lagi packing-packing. Terus saya bilang, Rim, ini kok tenda hijau semua yang mau dibawa gitu kan? Gak apa-apa lah Bu gitu. Terus saya bilang, Rim kan tahu kalau di sana sebaiknya kita hindarin lah, karena kita bawa orang rame ini gitu. Jadi mas senyum-senyum aja ya Bang. Saya pikir dia udah paham nih, dia mungkin dia mau ganti tenda. Ataunya nantinya tuh itu tetap yang dibawa. Tendanya hijau nih, jas hujan hijau, pakai topi warna hijau. Pokoknya malah dibawa bernuansa hijau. Ya. Sedangkan kalau di Lawu itu katanya pantangannya dilarang pakai hijau-hijau. Setahu saya kan kita cek dulu kan Bang, nge-googling dulu lah istilahnya sebelum kita berangkat. Nah, besoknya nih hari Jumat pagi, Bu Yanti nelfon saya. Bu katanya, ini saya kedatangan tamu katanya gitu. Hari Jumat pagi nih Bang, ini kita pembayaran udah segala macam udah tinggal berangkat Bang. Saya nanya dong Bang, tamu. Emang dia nggak tahu kalau kita mau jalan-jalan ke Lawu? Saya ngomong gitu. Dia bilang bukan yang itu Bu, yang bulanan. Terus kayak gitu, saya bilang Bu, Ibu kan rajin ibadah. Terus ya mestinya nggak apa-apa dong, yakin aja, nggak ada masalah apa-apa. Terus ini juga kan secara ekonomis kan kita juga udah pembayaran segala macam, nggak bisa kita cancel kan, cuma gara-gara datang bulan gitu. Tapi kita doain aja supaya anak-anak kita aman, karena setahu saya Bang, kalau kitanya kuat takutnya kenanya sama yang lemah, yang lebih rentan gitu. Kan anak-anak kan emosionalnya masih gitu kan. Nah udah akhirnya kita yakin hari Jumat sore kita mulai perjalanan nih Bang. Kumpul semua abis azan Isya kita jalan. Nah jalan nih pertama naik mobil kita kan pakai travel ya Bang. Ini AC hidup nih Bang, aman nih AC nih. Lama-lama di tengah jalan panas Bang, panas gitu. Saya sampai gini, Bu WA deh, protes gitu ya. Tadinya mah adem Bang, totalnya jadi panas nih. Itu mobil apa kalau boleh tahu? Elf. Oh, Elf. Elf. Terus tadi kita bercanda-bercanda seneng, terus pas gerak kita jadi pada diem deh tuh Bang ya. Ayo kita tidur, perjalanan masih lancar nih, lancar. Kita sampai di base camp Lawu jam 7 pagi. Nah alhamdulillah saya lihat banyak pendaki nih, saya lihat banyak pendaki. Dalam hati saya Bang, alhamdulillah rame, aman dong berarti, ya kan, aman deh. Terus jam 7 kita mulai sarapan, packing, jam setengah 10 nih kita mulai jalan. Setengah 10 biasa deh Bang, kan pendaki milenial ya. Jadi sini foto, situ foto, sini foto gitu kan. Kita masih happy nih Bang, pokoknya bahagia deh. Happy terus ngeliat pemandangan segala macem, foto di tulisan Candi Cetoknya, terus mulai ngelewatinnya air itu, ya kan, terus sampai di candi. Nah di candi itu kalau saya pribadi ya Bang, saya tuh bawaannya pengen ngeliatin tuh candi mulu. Padahal masih pagi Bang, maksudnya oh ini ya yang disebut-sebut Candi Cetok gitu. Jadi saya tuh sambil mengamatin yang suka diceritain sama orang lah ya. Udah perjalanan aman, terus sampai pos 1, pos 2, kita sampai di pos 2 itu sekitar setengah 12. Ya, kan kita kan kepisah-pisah Bang, karena kan speed kan beda-beda ya. Sampai situ kita nunggu nih, saling tunggu-tungguan. Saya sih merasa nggak terjadi apa-apa Bang, karena kan kita makan setengah 2 di pos 2 itu kita udah selesai makan, sholat, dan naik lagi.
So far sih masih aman bang. Terus sampai pos 3. Nah pos 3 saya sampai duluan juga nih. Deket yang mata air itu. Duduk ngeliatin mereka mulai berdatangan kan. Pada buka tenda. Datanglah nih yang rombongan saya. Salah satunya nih yang anaknya Bu Yanti nih. Namanya Aini. Ya. Oke, kebetulan Bu Yanti ada di belakang layar ya. Aini ini saya terinformasi kalau Aini ini muntah-muntah, pusing. Nah, saya lihat dia duduk, terus ibunya nyamperin kan, diusap-usap. Nih makan gitu kan, diisi perutnya. Saya lihat dia nggak mau makan bang, padahal udah dibikinin dimsum, sama yang udah nyampe duluan. Dia diem aja gitu. Terus, kenapa Bu? Saya bilang, nggak tahu nih, sakit apa ya gitu. Nih kan kita sama-sama nggak ada yang tahu kan bang. Terus kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi tuh, kelamaan juga sih bang, sampai asar lah pokoknya. Saya bilang Bu Yanti, Bu itu ada warung, Ibu ganti deh gitu. Ganti, ya udah saya nemenin dia. Nah saya lagi berdiri tuh di belakang warung pos 3, itu ada pendaki lain nyapa. Dia nanya, Bu mau ngecamp di mana? Saya bilang di pos 5 bang. Bu sekarang udah jam 4. Ibu ntar gak bakalan sampai, pos 5 tuh jauh. Aduh bang, saya juga gak ngerti deh bang, saya mah tergantung guide-nya. Karena sepanjang yang saya dengar, guide-nya selalu bilang kita harus sampai di pos 5. Harus sampai di pos 5. Ngecampnya enak, di situ lebar dan segala macem. Kita sendiri gak bisa ngebayangin pos 5 kayak gimana ya. Terus setelah jam 4:30 kita beres, kita mulai nanjak. Saya bilang, yaudah bang, sampai ketemu di atas puncak ya gitu. Ya Bu, hati-hati ya, kata dia gitu. Kita naik, baru mulai naik aja tuh, udah mulai mau jam 5 ya bang. Iya, udah mau gelap itu. Udah mau gelap, udah mulai mau kabut, terus udah mulai gerimis-gerimis kecil. Kita udah langsung pakai jas hujan kan. Nah si Neng Aini ini, yang saya perhatiin, dia tuh ngomel aja bang, kecapean kayaknya. Dan dia kan model anak sekarang ya bang, yang kalau sakit tuh, aduh sakit. Gitu deh ya ngomongnya tuh. Anjing. Gitu ya. Aduh, pego gitu. Dia gitu terus. Sedangkan saya lihat ibunya mah zikir terus bang. Sama nih kita mah pada zikir terus ya sepanjang jalan. Terus saya kan seperti tadi ya, saya cepat tuh jalannya. Sampai di satu tempat saya berhenti. Saya duduk nih, saya, anak saya yang laki, si Karim. Kita bertiga duduk, saya ngeliatin ke sebelah. Ini kita di trek bang. Di trek. Di sebelah itu ada pendaki lagi istirahat. Terus saya nengok lagi ke belakang gitu ya. Aduh, itu kok jalur begitu amat ya. Dia langsung nanjak begitu. Ya ada, kalau nggak salah ada kayu melintang apa gimana gitu. Itu yang mau menuju ke pos 4. Kita udah setengah perjalanan bang. Kan saya tadi bilang 4:30 saya jalan. Saya sampai jam 6 kurang 15. Berarti kan udah sekitar 1 jam 15 menitan ya. Berarti udah hampir mau pos 4 kan. Saya duduk situ. Ajan nih kedengeran, terus saya bilang kan bawa handphone kan, ajan bunyi. Rin, kita di sini dulu kali ya gitu. Nggak bisa Bu, nggak muat. Itu mah cuma muat 2 tenda. Kita kan harus 3 tenda nih. Terus nggak lama mereka jalan bang. Udah ajan kelar mereka jalan. Pindah yuk situ yuk gitu. Ya udahlah, abis lihat jam, anak-anak nggak ada yang nyampe juga. Kita cuma bertiga dari 12 orang. Pasanglah flysheet. Flysheet nih, dia sendiri bang. Kita kan cewek-cewek cuma ngeliatin doang ya bang ya. Dia pasang, biasa tiba-tiba sih Mas Bro naik. Mas Bro naik, dia bilang, sama anak saya satu lagi yang perempuan, Nabila, cewek. Terus si Mas Bro ngomong gini, saya mau jemput Aini dulu ya. Kenapa? Dia muntah, pusing, kayak nangis gitu. Lah kita bingung, nangis? Yaudah, sakit. Gak tahu deh, dia taruh tuh packing. Dia taruh ransel, dia turun ke bawah, si Nabila stay. Jadi kita berempat di situ. Kita lagi pasang-pasang, masih aman tuh bang pasang-pasang. Datanglah ini rombongan kedua nih. Yang ada cewek lagi, Afri dulu. Afri, Nanda, Ubay deh kalau gak salah. Pokoknya si Aini ini belakangan, di belakang dia. Pas dia naik, capek nih kata dia gitu kan. Lama banget sih bro. Nah begitu si Aini dateng bang, itu bareng bang sama badai. Dia naik nih, tadi gak apa-apa. Tahu-tahu itu kacau yang kita flashlight kita. Dia kayak ada angin yang gebuk-gebuk gitu bang. Bunyi itu bukan desiran lagi, dia yang buk 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 gitu. Lah kan kita bingung ya bang. Lah kenapa nih? Nah saya kan lagi duduk di belakang pohon besar. Jadi ada pohon besar, saya duduk sini, sangkut-sangkutinnya di sini nih bang.
Terus saya duduk gini, Aini duduk depan saya. Dia nangis emang, saya denger. Dia lagi gitu. Mamahnya gini, nih ya Allah nih, sadar. Kan saya ngeliatin. Nah saya tuh nyoba nyentuh Aini, maksudnya kenapa Neng gitu. Pas saya mau pegang, Masya Allah bang, kesetrum saya bang. Kesetrum? Gitu, iya. Gak tahu. Jadi pas saya mau pegang dia, kok ada kayak ada nolak gitu. Astagfirullahaladzim, ini anak kenapa nih? Gitu. Terus saya baca ayat kursi kan bang, baca doa lah. Tapi yakin ya bang, saya baca. Saya pegang sekali lagi, kesentuh dia sama saya. Bisa, nggak apa-apa dari belakang. Terus saya ngomong gini sama ibunya, masuk dia ke dalam bawah nih, Aini udah nggak apa-apa. Saya ngomong gitu. Masuklah dia buru-buru tuh ke dalam. Dia masuk. Kita semua lagi berjuang bangun tenda yang satu lagi. Dan itu anginnya kencang sekencang-kencangnya. Sampai saya tuh sadar ya bang, saya ngeliatin pohon di sekitarnya kok nggak ada yang bergerak. Jadi yang sibuk cuma di tenda kita doang aja. Jadi sekeliling tuh gak ada angin? Nggak ada, biasa aja pohon-pohon. Cuma di lingkungan tenda? Cuma di situ doang. Dan itu heboh banget bang, sampai buk, sampai nggak bisa diriin tenda sama sekali. Padahal itu anak-anak gunung semua yang cekatan. Arim tuh cepet banget dia kalau bikin tenda, dia kewalahan. Terus kita juga bingung mau bantu bang, karena tempatnya sempit kan. Itu kan bukan buat tenda, bener-bener di jalur yang nggak sengaja kita istirahat. Jadi cuma bisa beli 2 tenda. Akhirnya berdirilah itu 2 tenda. Susah-susah akhirnya gini, kepikir kita tutup aja kali ya ini ya tenda. Karena saya baru sadar gitu, baru pada sadar kok tendanya warna hijau. Tutuplah pakai jas hujan yang ada. Tutup, ditutupin. Terus Karim ngomong, Bu saya ajan ya. Yaudah Rim, ajan. Saya sempet bingung ya bang, karena kan saya sering naik gunung tapi nggak pernah ngeliat yang kayak begitu. Maksudnya normal-normal aja. Akhirnya di samping saya dia ajan. Merinding banget tuh pas lagi dia ajan. Saya di samping dia tuh ikut doa ya bang. Masya Allah, alhamdulillah ya bang. Berhenti bang. Berhenti anginnya. Angin tenang. Tenang anginnya nih, tapi hujan masih ya bang. Jadi kita bisa ngerapiin lagi tenda yang kedua. Karena tadinya kan nggak bisa. Jadi awalnya angin lagi tiba-tiba iya, mending anginnya begitu bang. Kita dipukul-pukul flysheetnya. Pas ajan tiba-tiba berhenti gitu. Iya, gak lama. Allahu Akbar banget kan. Terus berhenti, tapi masih hujan ya. Tapi kita jadi bisa bikin tenda yang satu lagi, bisa masukin tas. Terus kita masak karena udah dingin banget kan. Bahkan si Aini kan di dalam kan, dia kan dulu pernah kena hipo tuh. Jadi kan punya pengalaman kayak gitu kan, kita takut dong bang. Jadi kita langsung masak lah depan tenda. Nah aku tuh duduk di tenda yang satunya lagi. Sedangkan yang tenda kecil ini, ini tenda yang besar. Ini jalur kita mau ke pos 4 ya. Saya duduk di tenda itu, masak, saya ngeliatin ke jalur terus bang. Karena saya ngerasa di jalur itu kayak pada ngeliatin gitu. Mungkin aneh kali ya, kita kok di situ kan biasanya kalau di gunung itu kenapa tempat camp ada di sini, mungkin karena udah tempat yang paling bersih, paling steril gitu ya, yang aman buat tenda. Sedangkan itu kan jalur bukan buat ini, jalur pendakian. Mungkin kawasan hutan mati bang, karena antara pos 3 dan pos 4 ya. Terus saya sambil bikin mie sambil ngeliatin gini, kayak ngajak berantem saya juga bang, saya ngeliatin aja gini. Sampai si Karim tuh ngeh, dia ngomong gini, Bu, udah jangan dilihatin katanya. Itu mah alam, itu kode kita alam itu, maksudnya itu yang gaib-gaib lah bang gitu. Itu mah alam, saya liatin aja. Iya, tapi dia ngeliatin kenapa sih Bu, sepuh ya kata dia gitu. Terus tahu dia Rim, kesel gue gitu nih, saya ngomong gitu kan. Maksudnya kok begini amat, baru juga nyampe bang, belum juga ngapa-ngapain kan. Akhirnya saya geser, saya pindah aja deh udah ke tenda satunya lagi, supaya ngebelakangin sih jalur ke pos 4. Akhirnya kita lancar nih, kita makan, ketawa lagi bang, udah mulai relax lagi kan, udah mulai ketawa, bercanda. Nah pas saya mau tidur nih, kan Aini tuh lumayan besar ya bang. Anginnya? Orangnya. Oh. Iya, dia sama ibunya nih. Terus saya di pos 5, dia tidur di tenda yang kecil sama ibunya dan saya harus masuk ke situ. Kenapa? Karena pas saya mau masuk ke tenda yang besar, si Mas Bro ini dia di dalam dong. Jadi kan ada yang sakit nih bang, Bang Ihsan sakit ya. Kan tadi saya bilang saya nyebutnya sambil jalan ya bang. Ihsan sakit, di sampingnya ada si Afri yang nemenin dia, karena dia mulai demam kan. Terus anak aku ngelintang tidurnya. Nah di sini Nabila nih. Nah dia di sini. Saya bilang, bang, keluar dulu kayak bang, mau ganti baju nih gitu. Maksud saya biar dia keluar, saya mau rebahan gitu bang. Tapi dia nggak mau keluar, dia kempit-kempit gitu. Maksudnya dia pengennya tidur di dalam, sedangkan posisi dia kan
guide kan bang. Iya. Harusnya di luar sama 4 peserta yang lain kan. Terus akhirnya dia nggak mau keluar, akhirnya saya ngalah, saya keluar, saya tidur bertiga. Jadi saya, Bu Yanti sama si Aini. Yang cowok-cowok itu berempat di luar bang. Jadi mereka pakai sleeping bag doang di bawah fly seat. Dalam kondisi masih rintik-rintik. Iya. Ya. Dingin banget itu. Makanya, nah di dalam saya tuh tidur nggak bisa tidur karena ini nih nyerocos terus bang, bukan nyerocos ya, maksudnya dia gini, aduh mah gitu, sakit gitu. Jadi emaknya juga nggak tidur, Bu Yanti juga nggak tidur, diusap-usapin terus kan. Tapi kan dia capek karena kan dia pulang dari kantor bang, pulang dari kantor dia langsung jalan kan. Tidur di mobil juga inilah, saya paham lah dia pasti capek kan. Terus anaknya diusap-usap, terus anaknya aduh gitu, saya tuh tidur udah nggak beres banget deh, udah yang sempit banget ya. Nah sampai itu saya dengar sih ada orang jalan ngelilingin, bukan ngeliling ya, nih tenda saya nih jalan tak gitu. Tapi nggak ada bayangan bang, tapi kakinya jelas nih kedengeran. Kan saya tidurnya tuh deket pintu kan, karena mepet banget di tenda kecil itu kan. Dalam hati saya, siapa lagi nih? Apa dia mau pipis ya? Tapi kok dia nggak bersuara gitu. Terus saya kan juga sambil ngantuk ya bang ya. Saya ngerinya orang sih, saya lebih ngeri orang. Takutnya ada yang mau ngambil apa, karena kan banyak barang di luar kan bang. Kita nggak sempet masuk, kita mikirin tidur dulu, pada capek semua kan. Terus juga jam 2-an pagi itu ada drama-drama lah. Ini yang cowok-cowok yang tidur di luar ngerasa kakinya yang aduh kaki tarik, padahal dia kram gitu. Jadi tuh nambah suasana tuh jadi kayak makin mencekam kan. Aduh ilah gitu. Tapi udahlah kita tidur. Nah alhamdulillah sekitar jam 4 pagi tuh udah mulai ada pendaki yang summit. Udah lega nih bang, bisa tidur nih, tenang tidur. Nah jam 5 kita pada bangun. Kita masak, mau summit tuh jam 6. Kita summit jam 6. Keluarlah itu mas bro, seger banget tuh badannya. Si Gayet ini nih. Terus dia ngomong gini, enak banget kalian tidur di luar. Aduh mestinya aku tidur di luar ya bareng kalian. Terus aku kan langsung liatin dong bang, langsung pengen cekek kan bang, kesel banget kan bang. Ini mohon maaf ya, ini kan saya yang alamin ya. Maksudnya, terus saya ngomong gini bang, iya mestinya lo tuh di luar bukan di dalam. Gitu, mulai nih emosi kan ya. Padahal biasa saya naik gunung nggak segitu marahnya bang, biasa aja. Cuma ngelihat ini kesel ya. Dah akhirnya dia baru bangun, dia baru mau masak tuh, sedangkan kita udah pada rapi kan. Yuk jalan samit gitu. Samit lah kita. Pas samit saya baru paham kalau trek keempat itu dan kelima itu jauh ternyata. Iya emang jauh. Dan saya tambah kesel lagi bang. Ya Allah, nih orang kenapa dia nggak ngomong kalau treknya bakal gini? Maksud saya kalau dia ngelihat rombongan itu speednya kurang atau nggak mungkin naik, harusnya dia jangan paksa kita nanjak terus kan. Kalau itu kan kita posisi bawa keril kan. Kalau di pos 3 kan kita lepas, kita summit kan posisi kita nggak bawa beban kan. Aduh bener-bener deh. Nah saya naik tuh bang 4, itu semua dupa hidup ya bang. Dupa yang ada di kotak itu. Hidup semua yang tuh. ada di Gunung Lawu itu ya. Iya, kan banyak kotak-kotak tuh semua. Ya. Itu hidup semua. Pas jalan sampai pos 4, adem banget tuh pos 4 ya. Adem gitu, masih pagi ya bang. Terus saya lihat, oh ini pos 4. Saya di sepanjang Lawu tuh nggak berani masuk shelter. Nggak tahu kenapa. Pokoknya setiap mau melangkah ke shelter tuh kayak nggak jadi deh gitu bang. Ya, cuma foto doang, cabut yuk gitu nih. Masih pagi padahal bang. Terus saya juga ngeliat warga tuh jalan gitu sambil gini-gini. Mungkin dia yang ngidupin dupa mungkin ya. Terus kita jalan lagi sampai di pos 5 kan jauh banget kan bang jalannya bang. Kita terpisah tuh bang. Terpisah nih Bu Yanti sama yang namanya Jirin. Kita semua naik ke atas. Kita jalan masih aman bang, masih senang-senang, pendaki juga banyak kan. Kita ini dia pos 5, pokoknya masya Allah kan bagus banget bang di sana pemandangannya kan. Sampai sana kita sampai ke Gupak Menjangan. Nah pas habis Gupak Menjangan kalau nggak salah jalan kan ada savana ya gede. Nah di situ saya cuma berdua sama anak saya yang laki. Dia ngomong, Mih fotoin dong Mih, kata dia gitu. Pas mau difotoin saya ketangkep lah suara. Ya padahal nggak sengaja ya bang. Waktu itu saya sih nggak dengar apa-apa, cuma dengar suara angin doang. Tapi ternyata pas dikamerain suaranya berbeda.
Jadi kayak ada suara orang ketawa atau nangis. Pokoknya itu ketangkap. Anak aku kan orang nggak percayaan ya. Tapi dia ngeliat kayak gitu, lah kok iya sih nih, perasaan kita nggak dengar apa-apa deh. Tuh saat itu. Dan emang posisi kita cuma berdua. Di savana yang seluas itu kita cuma berdua. Karena pendaki udah pada naik bang. Orang jam 9, nggak ada dong yang lalu lalang kan. Udah pada summit kan. Udah jalan, ketemulah sama rombongan. Kita duduk-duduk dulu nungguin si Bu Yanti sama si Cirin. Kok mereka nggak nyampe-nyampe ya? Tungguin deh, kita udah lama bang di situ. Kok dia nggak nyampe-nyampe? Udah kita jalan yuk pelan-pelan yuk. Lapar soalnya karena kan kita tadi sarapannya gitu-gitu doang kan karena mau buru-buru summit kan. Jalan sampai ke pasar Dieng, masih aman bang, masih aman. Terus kita sampai ke Boyem. Ternyata Boyem udah kehabisan. Saya ketemu lagi tuh sama yang ketemu di pos 3. Dia ngomong gini, Erin ya kata dia gitu. Padahal umurnya jauh bang sama saya. Saya bilang, iya bang saya. Nah kita ngobrol, kita foto-foto. Pokoknya bahagia bang, gak ada apa-apa. Kita terus makan di Boyem tapi di sebelah sininya. Karena udah kehabisan. Di situ konyolnya ya, kita cerita-cerita dong bang. Kejadian-kejadian di pos 2. Saya baru tahu kalau Aini itu di pos 2 ngelihat nenek-nenek. Ya, pakaiannya pakaian dulu. Kata dia nih tua. Terus dia bilang pokoknya sejak abis dia ngelihat itu nenek-nenek, kelakuannya jadi agak lain bang. Si Aini ini. Aininya kan ibunya ada, ibunya kan kenal dia kan, maksudnya dia nggak biasanya begini gitu. Karakternya dia. Karakternya. Terus di atas itu diajak ngomong katanya ngerem aja, maksudnya gini, gitu. Ceritanya di atas gunung tuh bang, ceritanya kan orang kan di mana-mana kan cerita di base camp ya bang. Ini mah di atas bang, cerita gitu. Jadi rumpi ya. Jadi ngerumpi tuh. Terus kita masih di atas gunung. Iya ya. Tapi emang begitu terus tuh bang cerita. Sampailah jam 12:30. 12:30 Bu Yanti tiba-tiba nongol. Lah Bu, kok udah nongol? Kita nungguin dari tadi. Dia bilang dia dengar suara kita, tapi nggak ketemu nih sama kita. Jadi dia naik duluan, dia foto-foto, dia turun, muka dia tuh rada-rada emosi. Tapi saya belum tahu nih bang, kalau dia marah bang. Maksudnya dia kesel, kenapa saya ditinggal gitu. Padahal kita semua nungguin dia. Boleh tuh kan emosi lagi ya kan. Akhirnya kita bilang yaudah deh Bu, ibu udah naik, yaudah deh kita mau naik juga. Datanglah si Aini sama si Mas Bro juga. 12:30. Ya udah. Nih mau naik gak nih? Kalau mau naik ayo bareng. Karena udah siang nih. Kan kita cuma 2 hari 1 malam kan. Jadi harus turun. Hari Minggu itu harus turun. Terus iya entar katanya. Leha-leha tuh dia bang. Si Aini sama si Mas Bro. Dah kita naik nih berdelapan. Kita naik semua. Nah pas yang mau naik itu kan batu-batu tuh bang. Sebelum mau ke puncak. Di situ aku dengar suara anak ayam bang. Dia kiap gitu. Saya ngomong kan. Lah kok itu ada Ring, dengar gak sih ada suara anak ayam? Terus kalian diem aja. Rin, denger gak tuh? Sering bang, cek ngikutin sambil jalan. Terus dia bilang, udah sih Bu, jangan didengerin itu mah alam. Saya lihat handphone bang, masih jam 1. Siang-siang gitu loh, kan kayaknya gak mungkin deh ya. Iya ada ayam di situ. Ada ayam gitu, dan saya juga gak kepikiran lah ya. Udah naik ke atas puncak. Kita foto-foto lah seperti biasa ya. Terus, udah jam 1:30 nih, turun yuk. Kita turun lewat jalur yang satunya lagi tuh bang, yang langsung ke Boyem. Kita nanya di warung itu, bang tadi teman kita itu turun apa naik? Naik. Hah? Si Aini naik? Ya Allah, mau jam berapa? Jadi dia tetap naik bang. Sampai puncak. Sampai puncak. Sebenarnya sih memang kan puncak ya kalau bisa sekali datang ke gunung itu nyampe lah ya. Cuma kan waktu bang. Waktunya nggak memungkinkan. Nah, dan nih kita terus turun. Udah lah kita turun aja dah. Nah pas lagi turun itu mulai tuh bang berkabut gitu kan, mulai hujan, mulai kabutnya hilang, pokoknya ganti-ganti deh itu cuacanya ya. Pas kita lagi di turun pos 5 itu kita semua dengar kayak ada suara dangdutan. Dangdutan, tapi bukan gamelan ya bang. Jadi kayak warga, misalnya kita pergi ke kondangan nih, kita nyasar mana ya, kedengeran tuh suaranya. Nah itu tuh di situ tuh berarti. Kayak gotik. Iya. Terus kan suara dangdut tuh bang ya. Terus saya berusaha positif nih bang. Saya bilang gini, enggak lah, mungkin ilmu fisika kali itu dibawa ada yang hajatannya terus naik ke atas, maksudnya ke bawah angin suaranya. Iya kedengeran. Iya. Terus si Bila bilang, tapi ini kan pos 5 Mi. Iya ya bang. Udah tinggi pos 5. Bukan main.
pos 5 ada yang dangdutan. Ya udahlah, dah cuekin aja, jalan. Udah mulai hujan nih bang, hujan, jalan udah susah-susah, kaki aku sakit tuh bang. Sampai buka sepatu, sakit nih, sepatu baru nih, jadi belum teruji kan bang, sakit nih kaki saya nih. Terus kita udah mulai jalan, saya sempat ketemu ranger dengan anjing 3, jadi saya ngeliat anjing kan. Terus saya bilang, kok ada anjing di sini gitu. Nggak lama datang pemiliknya, ranger kayaknya. Anjingnya 3 yang warnanya hitam itu, kayak anjing pelacak kali ya, gede kan. Terus ada apanya? Kenapa nih ranger naik gitu kan? Dah, kita turun lagi, sampailah kita di pos, sampai di tenda. Alhamdulillah sampai di tenda itu jam 4. Berarti semua rombongan itu sampai puncak semua tuh? Alhamdulillah, alhamdulillah sampai semua. Itu jam 4, tinggal Aini doang yang belum turun, kan dia masih di atas. Sedangkan yang bersepuluh tuh udah di tenda. Kita mulai hujan nih bang. Kita bingung nih bang, ini mau dirapin mana dulu nih, soalnya hujan, dingin, kita kan juga habis kehujanan kan. Udah tendain dulu buka. Nah, Bu Yanti kan khawatir dong, anaknya doang yang belum turun kan. Hari udah jam 4, setengah 5, udah jam 5 masih belum turun bang. Terus dia ngomong gini, yuk kita rapi-rapi deh bu, tenda deh bu. Nah ini dia bikin kesel lagi nih bang, Bu Yanti. Udah tuh, dia kan udah mager tuh duduk tuh ya, di tenda kecil. Udah tutup aja tuh tenda yang besar katanya. Lah bu, gimana sih, kok yang tutup tenda yang besar? Harus tenda yang kecil, jadi barang-barang semua. Cuma dia tuh kayak lagi emosi gitu bang. Nggak, udah yang itu aja. Oh yaudah deh, dia masih kepikiran anaknya masih di atas. Ya emang dia zikir aja tuh, baca aja tuh dia tuh, kayak ustazah lu, baca aja udah. Terus di gitu saya ngeliatin, saya kesian juga ya, namanya emak kan anaknya masih di atas, kondisi hujan. Dan yang kita berdua takutin apa bang? Overtime bang. Overtime rental. Ya kan kita ngitung terus tuh, ini turun jam berapa, hari jam 5. Rental mobil maksudnya? Iya kan, kalau kita lewat dari jam kesepakatan kan kita nambah kan. Nah udah nih jam 5 masih belum turun tuh si Aini bang. Terus nih ini hujan udah mulai jadi nih bang. Akhirnya turunlah si Aini itu sekitar menjelang jam 6. Tapi masih terang di atas. Dia turun, dia duduk gitu. Jadi ini kan tenda 2 tadi tuh yang saya bilang, ini ada satu pohon besar kan, dia duduk di sini. Terus emaknya Bu Yanti ngomong gini, nih makan dulu nih, kan habis kehujanan. Terus dia kan yang ditunggu-tunggu ya bang, dia duduk, dia ngomong gini, gak lapar gitu bang. Ini saya ngelihat bang, saya emang lagi dia mah nggak lihat nih ibunya kan dalam tenda kan, teriak-teriak dalam tenda. Saya emang ngelihat banget sama nih anak. Saya ngeliatin, ya Allah nih anak, ibunya dari tadi khawatir ya, dia diem ya, gini aja bang, kayak orang setengah gitu ya kan. Tapi kan kita nggak ngeh bang, karena kita udah sibuk ya. Nah terus ayo udah turun packing. Ini packing dari tadi nggak beres-beres bang, ada aja yang kurang, ini salah itu. Pada yang turun packing itu 12 orang bang, kecuali si Aini ya, dia kan duduk aja tuh, dia diem di situ. Lama-lama udah mulai agak gelap, dia bangun tuh, normal lagi tuh, dia bantu itu packing barang kagak kelar-kelar. Oh ya saya lupa ya bang, jadi pas saya turun jam 4 itu ternyata tas kita ada yang hilang. Tas pendaki hilang 1, dan itu isinya tuh rujak kan. Rujak? Saya kira laptop atau komputer atau kulkas. Ini kan kita kan rombongan Tanjidor ya bang. Gunung Borujak. Jadi salah satu peserta si Nanda itu tasnya itu dibongkar. Untungnya tasnya dibongkar bang, baju-bajunya. Jadi kita masukin lah makanan. Jadi ada yang ngambil tasnya? Ada yang ngambil. Jadi tas itu kan dia mereknya ya silakan sebutin aja. Konsina. Di atasnya tuh kita ada Iger, ada Duter ya, gitulah ya. Itu hilang bang. Yang hilang yang di bawah itu. Yang dipikirin bukan tas, rujaknya. Bukan kan? Terus nggak bisa ngerujak. Iya itu. Tapi kan dia kan peserta bang. Jadi kan kita harus ganti. Kasian kan. Rujaknya itu. Ya buat saya sih, saya kaget ya. Maksudnya gini, di gunung kan orang takut maling. Nah ini dia nggak kira-kira loh. Dia ngambil tas itu. Jadi di tenda itu nggak ada yang nungguin ya Bu? Ya nggak ada bang. Kan biasa tuh naik gitu kan. Lah kan guiding ikut jalan. Ya kan. Hilang tuh. Terus udah ya. Terus
balik lagi nih ceritanya. Pas itu kita lagi rapi, karena mungkin ada satu tas yang hilang kan, jadi beban itu kan disepritkan Bang kemana-mana kan, berat kan jadinya kan. Nah itu packing nggak rapi-rapi ya Bang. Nah si Nabila tuh duduk nih, anak aku nih di pohon itu, dia ngomong gini, Mimi mau pipis dong. Ternyata tuh ini anak dari kemarin tuh dia halangan Bang. Tapi juga iya sama nih bertiga nih, Bu Yanti, si Nabila sama si Afri. Tapi pada diem-diem aja kan, karena dia pikir orang nggak banyak banget gitu ya, biasa aja lah ya. Udah si Nabila pipis, nah aku ngikutin. Jadi Bang, tadi kan saya bilang posisi kita di sini ya Bang. Ini tempat saya pertama kali duduk sebelum saya pindah ke tenda. Kita pipis di situ. Habis dia pipis, dia jalan, aku kan pakai headlamp. Nah, pas saya mau balik badan, saya jadi jalan Bang. Saya kan kasih lihat dia jalan. Saya nengok lah Bang ke sebelah kanan, itu jalur kita mau turun di sebelah kanan. Itu aku ngelihat ada kayak hordeng putih. Saya bisa bilang hordeng karena itu gede banget Bang. Saya nggak mau lihat ke atas karena menurut saya kalau dia tahu saya yang lihat, dia pasti demen banget kan. Tapi itu sosok apa itu? Kayaknya sih Kunti Bang yang dilihat sama Bila. Nah, jadi emang dari kemarin itu kita selalu ngerasa ada yang mau naik tapi orangnya nggak ada mau naik. Jadi di sisi itu makanya saya bilang kalau anak-anak itu kemarin bilang kakinya kayak rasa ditarik kayak apa, saya confirm bisa jadi. Soalnya saat itu kan saya nggak ngeliat ke sana kan. Ini mah saya kan pakai headlamp Bang. Jadi nyata banget, jadi pas saya begini banget nih, nggak halu saya ngeliat gini. Astagfirullah, itu gede banget ya. Setengah ogah deh saya lihat. Ternyata si Bila lagi bengong, ngeliatin ke tempat yang sama. Terus dia ngeliat sih Dia ngeliat. Apa katanya? Dia bilang nih, tapi kan dia ceritanya pas udah lewat kan. Dia bilang di situ bilang ngeliat ada perempuan. Itu rambut atasnya, sama dia ditegesin begini nih. Mukanya ada nggak Bil? Pokoknya rambut aja begitu, sama putih, sama dong sama yang saya lihat. Cuma kan saya nggak mau lihat ke atas. Nah dia mah diginin banget, pengen penasaran. Terus dia nengok lagi ke kanan ke tempat kita pipis. Kata dia ada kepala Bang, ngintip gitu dari tempat kita pipis. Nah terus dia nengok lagi ke belakang yang tadi dia tadinya nggak mau lihat. Kan dia kan dipanggil kan sama Bu Yanti lama-lama. Kan saya bilang, Bil jangan duduk di situ deh Bil. Karena saya ngerasa di balik pohon itu kayak ada sesuatu gitu. Bil jangan itu deh, jangan duduk di situ. Nah pas dia bangun kan dia bersih-bersih tuh. Dia mau duduk ke samping Bu Yanti kan. Dia nengok tuh ke jalur yang mau nanjak. Situ dia lihat lagi, perempuan lagi. Kayak ya itu ya kayak Miss Kela, itu versi dia ya Bang. Terus dia duduk samping Bu Yanti. Itu angin datang lagi Bang. Kan udah maghrib lagi. Kejadian yang kemarin berulang lagi. Makanya kita packing gak beres-beres Bang. Masa packing cuma segitu doang dari jam 6 sampai jam 8 Bang. Sampai jam malam. Gila. Nggak rapi-rapi. Udah hujan, dingin, nggak beres-beres gitu loh. Terus, nah di situ saya inget tahu-tahu nih, aku nggak ngeh nih, karena saya lagi fokus berdoa juga ya Bang supaya reda. Kalau ini mah, insya Allah badai. Soalnya saya lihat pohonnya juga gerak gitu loh. Emang hujan kan. Dia aja nangis si Nabila. Nggak mau katanya, nggak mau pulang, nggak mau pulang gitu, nangis di samping Bu Yanti. Aku sebenarnya ngeh Bang, aku lihat kok Bu Yanti doa tapi menurut dia baca ayat kursi muter-muter Bang, kagak nemu ujungnya. Mungkin dia juga kaget ya, namanya dia lagi duduk lagi ngerapiin, tiba-tiba ini anak si Nabila tuh ngerasa dia mau tidur katanya, dia kok ngantuk banget. Kayak mungkin istilah orang tuh mau kesurupan kali ya Bang, tapi dia tangannya dia gini nih Bang, sambil dia nangis. Maksudnya dia gini, enggak saya enggak kenapa-napa, enggak gitu loh. Maksudnya dia tegesin dirinya nggak apa-apa gitu kan. Saya dengar Bu Yanti ngomong subhanallah walhamdulillah, baca Bil, baca. Aku nggak ngeh Bang, nggak ngeh. Aku terus aja doa samping si anak aku nih, si Ibang nih. Udah kelar, aku ngeliatin si Bila. Kenapa Bil? Gitu. Tapi dia udah sadar. Jadi kata di si Bila tuh peluk ke Bu Yanti sambil dibacain gitu. Terus dia ngerasa balik lagi lah gitu. Terus dia duduk lagi, terus dia sadar nih versi dia ya Bang. Udah, saya juga nggak tahu Bang kalau dia kayak gitu kan. Karena kan anak saya nggak kenapa-napa, nggak pernah ngeliat juga, nggak pernah nemuin yang kayak gitu juga kan. Terus kita jalan, ayo siap-siap.
alhamdulillah rapih. Kita doa. Saya lihat jam 8. Jam 8 malam bang. Kita harus turun lah. Kan udah janji kan suaminya Bu Yanti sama anaknya si Farid itu nunggu di base camp. Ya kan? Terus ya kita turun. Bismillah kita turun ya bang. Berbondong-bondong tuh 12 orang tuh. Turunnya malam tuh ya? Malam bang. Oke. 12 orang turun tuh. Ini perasaan saya sih bang. Waktu kita semua berdoa, mungkin ya itu kita ada kayak ada bubble ya. Maksudnya ada yang ngejagain kita. Jadi kita jalan gitu, aman tuh bang. Maksudnya masih bisa ketawa, masih bisa santai gitu ya. Jalan gitu. Capek nggak? Berhenti gitu. Maksudnya aman lah bang ya. Kita sampai di pos 3 itu jam 9. Malam jam 9 masih normal kan bang, jalan jam 8 sampai pos 3 jam 9 dengan kondisi jalannya kayak gitu. Sampai di pos 3 si Mas Bro ngajakin duduk di shelter. Si Nabila udah masuk ke shelter pas saya turun. Nggak ada masuk ke shelter, di luar semua gitu. Nggak tahu kenapa kayaknya di shelter itu rame gitu loh bang. Jadi saya nggak mau nih mereka masuk ke shelter. Kita duduklah dekat mata air isi kan. Nah di situ ada pendaki sendirian gitu bang. Ada tenda di ujung banget di bawah pohon. Si Mas Bro nyamperin tuh ke sana. Saya lihat sih dia nyamperin. Tahu deh tuh dia ngobrol apa gitu, nggak mau nanya juga. Nah, si Aini ini duduk bang, duduk sambil gini, lihat ke atas. Terus kan saya duduk samping dia kan, karena menjelang pas kita setengah perjalanan saya tuh mual bang, mual banget. Bu Yanti nanya, Bu sakit? Mau proma enggak? Saya bilang Guci, saya ngomong gitu. Guci. Maksudnya saya kan pernah pergi berdua pernah pergi sama dia ke suatu tempat. Terus pernah kayak gitu, malah yang kemasukan orang lain gitu loh. Maksud saya kodein ke dia, saya nggak mau ngomong apa-apa. Guci gitu. Terus pas turun, saya ngeliatin Aini lihat ke atas gitu. Terus kita berdua nih sebagai panitia yang kita pikirin kan overtime ya bang. Overtime nih, aduh ini kalau lewat cepet gitu nih di otak kita nih bang. Kita berusaha untuk mengalihkan itu kan. Dia dengan lembutnya nih ibu ini ngomong gini Bu Yanti, udah yuk, udah jam 9:30 nih, jalan yuk. Si A ini bereaksi bang, kata dia gini, capek tahu, katanya gitu. Kalian mah enak, nggak bawa keril gitu bang. Astagfirullah, kesel banget bang, kesel banget saya. Saya ngeliatin ibunya diem aja. Maksudnya saya paham ya dia juga kesel pasti ya. Tapi kan itu bukan tempatnya kita buat marah ya bang. Akhirnya saya bangun saya ngeliat semua udah pada ambil air. Aku bilang, ayo jalan sekarang gitu. Saya juga kesel bang. Gak tahu ya bang, si Aini tuh ngasih aura ke saya tuh kayaknya kayak pengen bikin kesel aja. Dia memang sengaja kayaknya bikin kesel saya, bikin kesel ibunya. Mungkin dia emang gak sadar ya bang. Tapi aura yang dia kasih ke kita tuh, pokoknya kita tuh pengen marah gitu loh. Nah terus kita pas turun di pos 3, dalam hati nih bang, saya ngomong gini, ya Allah, udah saya jagain, masih aja kayak gini, terserah deh. Berantakan deh. Nauzubillah bang, hitungan detik bang, abis saya ngomong begitu pada muntah-muntah bang. Ini tuh kena tuh dia muntah. Pada muntah kan aku nggak ngecek ke belakang ya bang, tapi abis saya ngomong begitu mereka pada muntah-muntah, saya sehat bang, kagak kenapa-napa, malah seger banget. Terus turun deh, terus berhenti dulu Bu katanya. Si Aini mual banget kan, tapi bang saya nggak kan biasanya kan kita kalau kenapa nggak apa-apa gitu, nggak, saya mah diem aja gini, biarin aja gitu, biarin dah, udah amat gitu loh ya. Terus pada muntah, pada sakit tuh bang, pada berguguran lah ya. Tapi kita tetap jalan. Jadi kita tetap jalan aja gitu bang. Pokoknya walaupun kita entarnya ngerasa ini kok jalannya ini lagi, tapi tetap jalan aja. Dan biasanya kan kalau pendaki itu paham ya, kita kok lewat sini berkali-kali gitu ya. Ini nggak ada yang statement bang. Pokoknya semua tuh jalan aja. Padahal tuh muter-muter berasanya. Terus turun, kita istirahat. Jangan ini ngomel terus kan bang, capek ini, gue capek bego, gue capek gitu. Dia selalu tuh. Tapi alhamdulillah yang lain tuh pada anteng bang, pada diem aja. Nah pas di satu tempat aku nanya, jam berapa sekarang? Kita perasaan baru jalan nih bang, jam 11 katanya. Dalam hati gini,
Lah baru juga jalan dari pos 3 setengah 10 di jam 11 aja gitu kan. Dah jalan lagi, ayo semangat jalan. Udah lama jalan, berhenti lagi, nanya lagi kan aku kan otaknya overtime kan. Jam berapa sekarang? Jam 11. Lah masih jam 11 aja, bukannya dari tadi jalan, tadi udah jam 11 gitu. Tapi semua gak ada yang bereaksi bang, diem. Mungkin dalam hati mulai takut ya bang, karena kan katanya cerita tuh ada, katanya dia misalnya dia jalan perasaan cuma sebentar, gak tahu 3 hari. Kan serem dong bang punya pikiran kayak gitu ya. Udah terus turun jalan, mulai itu bang, mulai duduk bingung gitu loh, tapi nggak nemu tuh jalannya. Nah si guide kan di depan nih, si mas bro, dia berhenti, bang tahu jalan nggak? Tahu katanya. Lu kok ragu sih gitu? Tahu bu, ayo jalan. Kita mau ikutin dia aja kan bang. Ntar dia berhenti. Malah pernah di satu titik itu dia nyasar bang. Dia nyasar ke jurang. Sedangkan kita belum jalan, si Bila sama si bus balik lagi gitu bang. Adalah kondisi kayak gitu. Ini jalan nggak nyampe bang. Terus aja jalan, terus aja sampai anak aku, buset deh, ini perasaan udah berkali-kali lewat sini, tapi saya udah jalan aja, jalan sampai capek berhenti. Saya sampai begini bang, liatin gini, maksudnya gini, aku pengen tahu apa sih kok dari tadi nggak kelar ini jalan cuma dari pos 3 ke pos 2. Udah liatin gini, terus si Karim ngomong lagi, bu jangan diliatin apa bu, katanya. Enggak ya kan. Nah sampailah pada satu titik si Nabila jatuh depan saya, brak gitu kan. Bila kenapa gitu kan. Terus gak apa-apa nih, Bila pusing. Saya angkat tangannya dia bang, saya pegang tangannya, saya bilang Bila bangun, karena kan siapa yang mau gotong bang, ya kan, semua pada capek kan, pada berat semua bawaannya kan. Bila sebut nama Allah, tapi Bila yakin sebut nama Allah gitu kan. Nah dia nyebut nih bang, Allah. Ini cerita dia ya bang, dia ngerasa ada yang jalan dari kaki dia itu ke atas, ke kepala dia, terus ke tangan yang pegangan sama aku sendiri nggak ngerasa apa-apa ya bang, tapi dia itu kayaknya yang tadi di pos 3 itu, yang di tenda itu belum rapih. Jadi sepanjang dia jalan tuh dia setengah bang. Kata dia nih, dia setengah, jadi ntar dia bengong, ntar dia kesandung gitu. Kan dia jalan depan aku nggak bisa lihat mukanya kan. Terus dia jatuh lagi sekali lagi bang, kata dia lemes. Tapi abis itu dia jalan, bangun, sehat biasa. Abis itu aku sadar bang, astagfirullahaladzim, mungkin aku juga ini ya. Maksudnya apa gara-gara SKT gitu ngomong tadi, udah bodo amat deh gitu ya bang. Akhirnya istighfar lagi ya, sadar lagi nih bang di jalan. Nah kita ada di satu titik lagi dimana capek semua. Si A ini masih ngomel-ngomel aja nih bang. Terus si mas bro kakinya sakit. Si mas bro dia bilang gini, boleh nggak tukeran? Tukeran apa? Tukeran gimana? Dia mau di tengah, kita suruh di depan. Bang, kita kan nggak tahu jalan bang, malam lagi, kan dia guide bang. Dia sengaja gitu supaya ada yang jalan duluan sebelum dia. Saya nggak tahu apa yang dia lihat bang, karena kita nggak sempat nanya-nanya kan. Mungkin pas dia lagi nyenter gini, saya sih ngerasa waktu dia lagi nyenter gini, kayaknya dia mungkin bingung apa ngelihat sesuatu, apa dia bikin bimbang ya. Jadi terus dia diem gitu. Ada momen-momen kayak begitu bang. Tapi kita tuh semua nggak ada yang ini kok kita ngulang lagi, nggak ada bang, semua tuh terus aja jalan gitu, kayak udah alurnya aja. Sampai di satu titik kita semua duduk, udahlah kita bawa ini aja deh, kita jangan sama-sama lagi deh gitu. Emang itu kayaknya yang dimauin sama Hawa Gunung itu. Dia nggak mau kita rame-rame, dia maunya kita misah. Terus aku jalan ke belakang, di belakang itu ada si Ubay. Mungkin kalau ditanya dia nggak bakalan ngaku kalau dia nangis bang. Oh si Ubay ini. Bay. Kok nangis, Bay? Aku sambil ketawa kan. Nangis, Bay. Bu, banyak banget katanya. Apaan? Itu di belakang. Duh, narik nih, Bu. Narik ransel. Kata dia gitu. Terus aku kan ngeliat ke belakang ya, Bu. Emang gelap banget, Bang ya. Jadi yang paling belakang itu ngerasa tuh ditarik-tarik mulu. Rame di belakang tuh ngintilin kita, Bang. Ngikutin gitu. Lah kita kan di tengah ya, nggak tahu ya. Itu sampai nangis bang, padahal kan yang sering naik gunung ya. Terus aku kan jadi
gimana ya, perasaan cek gitu ya Allah. Jiwa ibu-ibunya keluar ya. Ya maksudnya, aduh kan jadi sedih dia tuh. Maksudnya ya Allah sampai nangis anak orang kan dia takut ya bang. Akhirnya ya udahlah Bu, gimana? Udahlah kita pisah aja. Maksudnya mereka berempat nih yang berat bawaannya, mereka suruh jalan duluan deh. Soalnya kalau kayak gini terus mereka di belakang bawa mereka berat, kasihan, mental banget bang, udah kena banget mental di belakang gitu kan, emang serem banget bang pas saya ngeliat ke belakang itu. Akhirnya ya udah kita pisah ya, akhirnya pecah lah bang kita 12 orang itu. Yang 4 ini dia lari ke depan berempat. Yang berempat ini Aini kan masih duduk aja tuh, dia masih ngomel aja tuh, masih anjing aja tuh, dia sakit gitu kan. Dia, si Afri, Iksan sama si Mas Bro di belakang, si guide ini. Bu Yanti berdua sama si Nabila, saya berdua lah sama si Ibang, kita jalan naik trek malam itu. Nah udah nih ya, saya mah nggak tahu nih yang 4 kan dia lari tuh bang ya. Saya berdua nih jalan. Nah si Ibang ini pas kita pisah nih dia selalu nengok ke belakang. Bang gitu. Dia jalan lagi, nengok lagi, bang, gini. Saya kan jalan depan, apa sih bang? Enggak Mi, belakang ada orang loh, ada orang. Kagak ada orang bang, kagak ada, masih jauh sih. Ini kan jalannya pelan kan. Si Apri itu juga agak lebar, jadinya pelan jalannya bang. Gak ada bang di jalan. Saya pribadi saya nggak ngeliat pos 2 ya bang. Dari tadi tuh di jalan, terus jalan sampailah di satu kayak shelter, nggak bisa ngeliat bang karena si Ibang ini anak aku pengen pipis pengen pipis katanya. Udah Ibang pipis di sana, pipis udah di jalanan bang, udah nggak di semak-semak lagi. Udah kan udah serem banget kan kondisinya, kita udah misah-misah sendiri, dia udah dengar suara orang di belakang jalan ngikutin, udah nggak karu-karuan lah ya. Habis dia pipis jalan lagi, nah saya jalan nggak tahu kenapa pokoknya saya tuh ngelihat ini jalur tuh yang sawah-sawah gitu bang, tapi harusnya sih belum sampai situ harusnya ya. Nah pas saya lagi jalan, saya dengar ada kan di bawah itu ada pipa yang kebuka ya, jadi airnya tuh pada ngalir ya bang. Terus saya dengar ada suara air masuk ke dalam bak gitu loh, kayak dalam bak. Saya lagi jalan gitu, itu airnya gini, dimainin. Terus saya bilang gini, warga kali gitu. Dalam otak saya nih, warga kali. Alhamdulillah kalau ketemu warga katanya. Ya nggak tahu tuh warga apaan ya bang. Ya, cek gitu. Tapi kok kan kita kan jalan ya bang. Kalau dia main air kan pasti di sini dong bang. Pas kita jalan harusnya nggak ngikut dong. Ini ikut suaranya. Nah udah diemin aja. Lama-lama kok kayak ada yang mulai mendekat jalan. Itu kedengeran kayak orang jalan di sawah bang, cek dia ngikutin pas di samping saya belakang. Ternyata si Nabila itu kan Bu Yanti jalannya cepet tuh, ya kan mau buru-buru kan. Nabila itu nengok ke arah saya, dia kan bimbang nih Bu Yanti cepet, saya masih ada di belakang. Dia nengok lagi ke belakang kan nungguin aku. Ternyata pas saya lagi jalan di samping saya itu dia ngelihat ada perempuan ngikutin saya di belakang, kanan sini. Emang saya terasa bang sebenarnya. Dia di sini nih, saya tuh nggak mau nengok bang, takut jump scare gitu loh. Jadi saya diem aja, tapi terasa banget bang. Dia jalan nih, jalan gini. Nah si Bila nengok begini, itu apaan ya? Dia tegesin sama dia tuh matanya, ditegesin bang sama dia bang. Ternyata lama-lama di sini dia ngelihat ada perempuan rambut dan itu cuma setengah yang dia lihat, dan dia tuh lagi gini ngeliatin kaki saya. Ngikutin, tapi dia jadi kalau saya jalannya begini dia begini bang. Nih melayang nih. Tuh dia yang lihat ya. Nah si Ibang kan di samping saya, dia kan orang nggak percayaan ya bang. Dia lagi jalan, dia gini langsung gini, ditendang dong kaki dia, sampai nabrak saya bang, brak gitu. Bang, kenapa sih? Saya bilang gitu. Hah? Enggak Mi katanya. Dia ngerasa nih kaki dia itu yang kiri itu kayak ditendang. Nah dia kan ketibanan bawa panci ya. Jadi sepanjang jalan tuh di otak dia gini, perasaan panci di sebelah kanan, mungkin panci kali tapi kok sebelah kanan dia kosong, sebelah kiri dia kosong, jadi fix kalau dia ngerasa itu dia ditendang. Nah lagi jalan kayak gitu bang, lagi jalan nih saya, si Bila, saya lihat Bu Yanti kan di depan jalan, dia lagi jalan tiba-tiba dubrak gitu bang. Lah saya ngeliat dia, tapi cara dia jatuh nggak kayak orang kesandung bang, kayak orang diselengkat. Jadi 2 kaki angkat begitu bang, buak gitu. Jadi jatuhnya tuh debluk ya? Iya,
Tapi saya tanya dia juga bilang kayak ada yang selengkat dia. Jadi 2 kaki dia langsung ngangkat begitu. Iya. Jatuhnya parah banget. Kan kalau udah emak-emak kan jatuh kan kudu ke patah tulang ya Bang ya. Asam uratnya kambuh. Nah, terus kata dia sih, dia abis ngeliatin pohon, terus dia komentar dalam hati dia, maksudnya ini bentuknya begini banget, terus lengkat di dia langsung, brak depan mata saya Bang. Udah, pas kita jalan, ini saya belum tahu jam berapa ya Bang, pokoknya jalan aja terus, sampailah kita di satu tempat. Nah, itu kalau nggak salah saya dengar ada suara air itu tuh yang koin ya, kolam koin ya. Itu ada batu-batu. Nah kalau ini saya yang lihat nih batu-batu, kan anak saya pakai senter kan, Bang senterin Bang, Ami ngeliat pas dia senter begini, itu semuanya batu kecuali ada satu bentuknya kepala orang. Saya masih ingat banget Bang, dia itu sepuh, pipinya agak cabi gitu, rambutnya begini, matanya melek, tapi kepala Bang. Jadi semuanya batu, dia doang bentuknya kepala. Itu kenapa saya nyata, anak saya lagi nyenter sih, truk gitu, emang mau ngasih jalan kan. Kelihatan ya? Kelihatan, jadi pas saya begini banget kan, emang pengen lihat jalan. Saya ngeliat dia, tapi saya ngeliat dia adem banget. Alhamdulillah, assalamualaikum, saya bilang gitu ya. Abis ketemu dia Bang, jalan kita ketemu lah jalan. Yang mau pulang ketemu, kita turun tangga, ketemulah pos yang saya makan semangka pertama kali saya datang. Sebelum pos 1 kan alhamdulillah ya Bang, ketemu wujud nih Bang. Alhamdulillah. Kita buka handphone 3:30 Bang. Pagi. Oh gila, semalaman jalan tuh. Makanya 3:30 pagi lah, tadi terakhir ya kan jam 11. Gak tahu kita udah jalan-jalan kemana, sampai situ 3:30. Terus sampai base camp tuh? Belum, masih sampai di situ. Duduklah di situ, ngeliatin. Nih perasaan saya aja ya Bang. Pokoknya abis ketemu sama batu itu, malah kita ketemu jalan nih, ya kan? Terus kayak abis lepas dari apa gitu Bang. Alhamdulillah tuh si Ibang duduk, kan indah banget tuh Bang di situ kan, bintang. Ya Allah Mi, betah banget di sini ya Mi. Jangan ngomong betah, udah yuk jalan lagi yuk gitu. Langsung takut lagi kan Bang, pakai ada statement kayak begitu kan. Ayo jalan-jalan lagi, jalan. Kita jalan lagi, alhamdulillah kita ketemu lah jalan, ya kan? Ketemu jalan terus kali, terus naik kan cetok. Sampailah kita itu di base camp itu mau subuh. 4:30 deh, 4:30 apa jam 5 kurang, pokoknya udah mau azan subuh. Jadi kita nggak lewat jalur yang biasa tuh Bang, nggak ketemu jalur yang tadi pertama datang, nggak ketemu. Pokoknya jalurnya tiba-tiba jalur ke warga. Saya ngelihat nih anak-anak berempat, alhamdulillah. Jadi udah 4, tinggal yang 4 ya. Saya bilang alhamdulillah. Tapi kita nggak ada yang cerita Bang, mukanya asem semua, yang begini semua. Capek semua. Bayangin Bang, dari jam 8 sampai jam 4, sampai jam 5. Ya kan, perjalanan apaan tuh? Nyampe kemana-mana kan? Perjalanan turun ya. Turun doang padahal kan, sedangkan naik aja nggak segitunya. Dah, terus kita masih khawatir kan, masih ada 4 lagi kan di atas kan. Jalanlah ke base camp yang warga kan. Herannya kita nggak ada yang mau bahas. Kayaknya udah bodo amat gitu ya. Udah nggak mau, terus kita bersih-bersih. Ini tuh lama turunnya, jam 5 deh. Pokoknya jam 5 lebih lah dia baru sampai. Baru nyampe. Terus saya ketemu sama pendaki yang lain yang tiduran juga di situ. Cita-cita sebentar doang, gara-gara tas hilang kan. Bu, tolong dong diviralin, karena kan kita pendaki juga khawatir dong kalau ada barang yang hilang, berarti kan nggak aman. Tapi kan base camp tutup jam 7, ya kan. Saya juga sebenarnya saya pas kita perjalanan dari pos 3 itu, saya sempat dengar suara anjing ranger sebenarnya Bang. Dengar suara anjing ranger karena kan ada yang dievakuasi juga tuh waktu itu. Tapi saya nggak ketemu. Si ranger nggak ketemu, tapi dengar suara anjingnya doang. Entah di mana, pokoknya ada lah suara anjingnya kan. Mungkin kita lagi di mana-mana, lagi jalan-jalan kali Bang. Dia jalan bener kali ya. Nah udah nih, selesai. Kita rapi-rapi semua, turun ini udah malas cerita kan. Pokoknya pulang, keluar dari sini gitu kan. Udah sholat subuh 5:30, langsung aja duduk di elf kan. Udah gak ada yang mau cerita. Jalan sekarang. 5:30, jam 6 kurang 15 kita jalan. Silent semua Bang, diem semua jalan. Tidur semua kan.
tidur capek. Kan kita kan harusnya sampai di Tangerang itu kan jam 2 ya bang, jam 2 pagi. Ini udah jam 6, sedangkan kita tuh Senin harus ada aktivitas. Saya mau tidur aja saya harus WA-an sana sini kan supaya tenang. Udah kita keluar, jalan, kita berhenti dulu di rest area setengah 9 pagi karena udah capek bang ya. Sampai gitu kita mulai nih ngobrol tipis-tipis nih bang. Gila semalam turun lama banget. Tapi kita gak ada yang cita-cita horor nih bang, gak ada ya. Gila ya parah banget ya. Makan sampai setengah 11 kita mau naik elfnya mogok. Mogok bang. Kok mogok sih? Inget dong pas kita jalan aja kan problem ya. Aduh dalam hati apaan lagi sih ini, udah capek pakai acara mogok dalam jalan tol. Ya kan? Didorong jalan. Kita dikeluarin dong bang ke Kendal. Jadi gak langsung pulang. Sampai di Kendal mogok lagi lah dia. Dorong lagi, dimasukin lagi lah kita ke salah satu restoran daerah Kendal. Nunggu dong di situ. Kita kan udah kenyang ya bang tadi di rest area. Kita bengong aja. Bang, kenapa sih? Ntar ya bu, dibawa ke bengkel dulu, ke bengkel. Nah, sebenarnya pada ngobrol kali ya bang. Tapi kita nggak ada yang ngobrol lawu tuh nggak ada. Pokoknya ya mungkin ada yang ngobrol sedikit, tapi nggak ada yang full kita ngobrol. Si A ini kalem lagi. Sampai anak aku gini, ih kok Kak ini beda banget ya sama yang pas di gunung. Emang iya ya kata dia. Kan orang lembut ngomongnya, emang iya beda banget. Dia tuh ternyata tuh beberapa sesi tuh dia nggak sadar kalau dia ngomong apa tuh ngomong apa. Kalau ditanya cerita tuh juga nggak inget. Iya, jadi bukan dia yang ngomong. Iya, gitu. Ada yang dia inget, ada yang dia nggak inget. Pokoknya habis yang pos 2 itulah, gitu. Terus udah nih. Masih belum beres juga tuh bang mobil sampai jam 5. Jam 5 sore? Jam 5 sore hari Senin. Gila. Gak tahu tuh kenapa tuh mobil. Nah kan udah ya akhirnya jam 5. Udah bu, udah apa, ayo kita naik lagi tuh mobil. Jalanlah kita, masuk maghrib lagi kan. Iya. Berhenti lagi ke rest area. Mogok lagi? Setengah 7. Nah kan saya nggak tahu kalau mogok, saya pikir mau sholat maghrib kan, sholat maghrib udah sholat segala macem. Kenapa sih kok kita berhenti lama banget? Itu bu katanya mogok lagi. Ini gimana sih? Kan kita emosi ya bang. Tapi karena udah capek kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol masih Karim, kita ceritain gunung yang lain. Kita nggak bahas sama sekali Gunung Lawu. Hari udah jam 8, jam 9, jam 10 bang. Kagak pulang-pulang. Akhirnya jam 11 tiba-tiba saya ngomong gini sama Karim, Rim, jangan-jangan mobil kita diikutin kali ya Rim? Iya kali ya bu. Coba yuk, nih hujan nih bang, maksudnya rintik-rintik. Samperin yuk Rim. Samperlah aku berdua si Karim itu. Pas berdiri di elf, aku megang mobil, dia nelfon bapaknya. Karim telepon bapak dulu ya katanya, mau nanya. Dia nelfon, aku megang si elf ini bang. Ih nauzubillah min dzalik bang. Apa? Kelihatan sama saya apa yang ikut sama kita di atas mobil. Apa? Itu dia itu gede gini ya. Abang kalau tahu kembang matahari tapi mungkin ini kayak tangan atau apa. Dia tuh yang nahan-nahan mobil kita dan mukanya itu berubah-berubah bang. Tek sampai satu dapat wujud. Dia tuh kayak perempuan tapi hidungnya tuh mancung banget ya. Dan warna dia itu nggak hitam tapi kayak warna batang pohon coklat. Itu gede banget bang, baru palanya doang di atas mobil. Di atas mobil. Saya kan kaget ya bang, astagfirullahaladzim, apaan tuh yang tadi barusan saya lihat gitu ya. Abis saya ngomong ini Karim langsung datang. Bu, iya bu kita diikutin bu, barusan ngomong sama bapak. Beneran Rim, aku barusan lihat loh Rim bentuknya kayak gimana Rim. Kayak gimana bu? Gede ya bu, gede bukan main, gede. Dan dia kuat loh nahan supaya mobil kita ini nggak pulang. Emang dia udah kepikiran kayaknya kita kalau belum keluar dari Jawa Tengah kayaknya kita bakal bermasalah begitu. Kan saya pikir itu cuma cerita-cerita doang ya bang. Tapi saya nggak akan percaya kalau saya nggak megang itu mobil, saya nggak ngeliat, mungkin saya nggak akan percaya itu kejadian. Udah kan, akhirnya saya marah-marah bang. Yang keluar udah bukan astagfirullahaladzim, saya tendang tuh elf. Saya bilang gini, ngapain lu ngikut? Gitu, pak tendang tuh elf. Sampai orang yang di rest area ngeliatin, kirain saya berantem sama si Karim. Terus setannya kabur? Ya enggak lah bang. Terus si Karim itu ngambil air. Dia bilang bu, sabar bu, katanya dia ambil air di dalam mobil yang gede tuh. Dia bacain, kita bacain. Tapi saya tuh baca udah emosi banget bang. Kan capek bang, ini dari Senin loh, jam 11. Tuh overtime-nya mau berapa bang? Bayangin deh. Iya. Ya kan tuh lebih horor lagi.
Iya kan, airnya terus disiram sama kita, disiram mobilnya. Jadi abis kita baca, terus saya ngomong gini, yuk naik semua yuk, insya Allah bentar lagi kita jalan. Tahu deh siapa yang ngomong, saya yang ngomong, tapi maksudnya saya tuh yakin banget ngomong kayak begitu. Saya langsung masuk, saya langsung duduk, langsung tidur gini. Alhamdulillah bang, beneran Apa? jalan itu mobil, Hidup lagi. hidup terus sampai rumah. Iya. Sampai ke bangun-bangun tuh kita sampai di Tangerang. Terus udah gitu sempet tukeran sama peserta karena mungkin si supirnya ini udah capek kan, masih muda dia bang. Dia capek jadi bawanya udah mulai nggak enak. Akhirnya tukeran sama peserta. Udah deh sih gue aja yang bawa deh. Lo nggak beres bawanya. Dia bawa sampai pas kebangun tuh sampai di rumah. Dan kita tuh, aku tuh udah nggak mau nanya lagi. Udahlah pokoknya gue mau turun bawa tas. Udah nggak ngeliat lagi barang kita yang ketinggalan. Udahlah kata ntar dikumpulin aja di base camp, ya kan? Iya. Udah selesai kita udah pulang. Bu Yanti kan yang kelarin pembayarannya kan. Terus kita kena cas itu setengah harga bang, dari harga 1 hari. Padahal kita pulang itu bang Selasa jam 5 pagi bang. Jadi harusnya pulang hari Minggu, kita sampai Selasa jam 5 pagi. Iya. Tapi dibayarnya cuma setengah. Jadi berapa bayarnya? 2 juta? Enggak, 800. 800.000. Iya. Oh iya. Tapi dia nge-WA Bu Yanti dengan pertanyaan. Dia ngomong gini, ya udah nggak apa-apa segitu Bu, tapi saya minta kejujuran dari ibu dan teman-teman, kemarin kesana ngapain dan bawa apa? Kata dia si gitu. supir itu. Kata si rental Oh. yang punya. Lah kita bingung ya. Lah kita bawa apa? Mungkin karena bawa tenda hijau, mungkin karena pada sompral ngomongnya. Kan kita juga nggak tahu ya bang, dan saya kan juga agak sensitif kan karena ngeliat gitu anak-anak saya aja yang biasa nggak ngeliat kan bang. Terus kita belum confirm nih bang, hari Kamisnya kita ngumpul lagi di tempat Bu Yanti, ada si Karimnya kan. Saya nanya, Rim, kok ada pertanyaan kayak gini, maksudnya apa ya? Disitulah dia ngaku kalau dia bawa apa ya, jimat apa gitu, yang bikin penasaran gitu loh. Iya. Jadi faktornya tuh banyak bang. Jadi dia dibawa jimat. Dibawa sama dia pikir mau ke Gunung Lawu mungkin buat pegangan dia dan lain sebagainya. Terus efek buat dia gimana tuh si Karim ini? Ya dia mah, ya dia sih nggak apa-apa. Cuma beberapa kali ya, saya ngeliat dia nih setiap kali jalan, dia kan harusnya di belakang posisinya. Itu ke depan, dia dekat sama saya. Dia kan kalau naik gunung selalu bareng sama saya tuh bang. Okay. Mungkin dia ngerasa aman kali ya. Karena saya mah nggak ngerasa apa-apa. Saya malah nggak tahu dia bawa-bawa begituan kan. Gitu. Nah, datanglah si Jiri nih satu lagi. Dia cerita kalau pas mereka berempat, memang jalan tuh berempat lari kan bang. Kehalang lah sama Poci. Oke, pocong. Kalau si Karim ngelihatnya setinggi dia, kalau si Jiri ngelihatnya setinggi pohon, dan itu dia berdiri di jalur. Jadi mereka lemes dong bang, langsung duduk diem aja gini, maksudnya ya Allah. Tapi katanya sih dia ngeliat lagi masih ada juga, dia udah begini masih ada juga. Sampai akhirnya mereka nekat aja udah jalan. Terus si supirnya itu kenapa bisa ngomong bawa apaan kalian? Yang rentalnya. Iya, maksudnya dia karena dia ngerasa aneh. Kan biasa-biasanya mobil dia bagus, Iya. lancar, nggak pernah masalah. Kenapa pas dia nganter kita itu bermasalah? Karena pas dicek di bengkel, sikringnya nggak apa-apa, bensinnya aman, semuanya nggak apa-apa, sehat itu mobil. Iya, jadi Versinya dia. Jadi dia berpikir kalau itu ada sesuatu yang Iya, padahal sih kita waktu jalan kan juga emang panas bang, makanya kita nggak mikir ke situ, pikirnya nih mobil yang jelek sih yang dikasih. Orang dari berangkat juga udah gerah gitu kan, ternyata begitu. Nah udah dibereskan pembayarannya, udah akhirnya ditanya kayak gitu, ketahuan kan kalau dia bawa kayak jimat gituan. itu ya. Tapi saya rasa sih nggak cuma karena jimat ya bang, ya kan kita sompral juga ngomongnya. Ada yang datang tuh. Terus? Kita sompral juga ngomongnya, ya kan. Terus kita juga bawa-bawa yang bernuansa-nuansa hijau. Terus kita juga ngibahin mereka di atas kan. Di sini aja gibahin ya. Terus tambahan itu, jadi paket komplit. Tapi alhamdulillah ya bang, kita semua selamat karena kalau saya sih pikiran saya harus pulang. Saya harus pulang soalnya di rumah pasti ditungguin sama anak-anak. Jadi saya nggak ada pikiran gue tersesat nih, enggak, udah jalan aja. Walaupun saya tahu sih bang, maksudnya kanan kiri pasti ada lah orang saya sampai mual itu kan berarti ada sesuatu yang mau ganggu kan. Tapi abain aja, biarin aja, terserah deh. Yang penting pulang. Gitu. Nah nih Bu, pas lagi tersesat malam-malam itu Bu ya. Nah nih Bu, kan si Aini kan sempat bilang, gue capek gitu kan.
Nah pas di daratan itu dia sempet nanya, lu ngomong kayak gini Iya, nanya. gini, Tapi dia nggak ada yang dia inget, ada yang dia nggak inget. Dia ngerasanya kenapa tuh? Entah dia nggak sadarkan diri, entah dia kesurupan atau apa si ini itu. Enggak sih, cuma dia nggak inget aja kalau itu dia. Oh dia nggak ngerasa kalau dia Nggak ngerasa kalau dia tuh ketimpa ke apa sih namanya, ketimpaan ya, Iya agak kemasukan dikit kemasukan, itu dia nggak berasa. Nggak berasa. Tapi saya pribadi ngelihat dia memang ngerasa bang. Kan saya berapa kali amplokan sama dia kan. Auranya agak beda ya. Yang saya setrum pertama tuh, kan saya nggak tahu dia kenapa, nggak tahu dia habis lihat nenek-nenek kan. Terus kedua saya ketemu dia pas dia turun yang jam 6 itu, yang dia ngeliatin begini, yang ditawarin makan sama ibunya, sama dia, nggak kenyang gitu. Kan dia bentak itu bang. Nah terus si Mas Bro itu dia gayat dari mana mbak? Itu ya temennya nggak jadi pergi dari Jogja. Dari Jogja. Saya rasa sih dia bukan guide ya, mungkin karena dia merasa sering Bolak-balik naik kesana. bolak-balik, jadi dia tahu jalan Iya. gitu. Mungkin besok ya Bu ya, saya cuman sedikit sharing aja ya. Next kalau emang Ibu mau bikin open trip, sewa porter lokal aja. Minimal 2. Jadi porter itu dia gunanya 1 bawa barang, 2 nanti dia yang masak. Gitu. Jadi Ibu nanti cuma bantu-bantu aja. Gitu biasanya. Jadi sebelum naik itu Ibu konfirmasi dulu, Mas, nanti bantu masak ya. Ya gini-gini. Oh iya siap. Pasti dia minta, mana Bu lauk-lauk yang mau dimasak? Hari ini masak apa aja, ntar kedua masak gimana aja, nanti konfirmasi itu. Jadi sampai sana nasi udah matang, udah disiapin semua gitu. Tinggal ngasih uang tips aja kalau emang dia masak total. Gitu. Kalau kayak trip kayak gini Ibu, semuanya Ibu yang masak, jadi tenda berantakan pastinya. Cuma karena mereka tuh ngerasa mereka sering naik gunung bang, Iya. jadi udahlah nggak usah pakai porter lah gitu. Iya. Kalau saya bisa dibilang sih Ibu bukan open trip sih, jadinya share cost. Iya, Ibu share jadi ketua pelaksananya dan mereka teman-teman yang ikut gitu. Bisa dibilang share cost bukan open trip. Iya, Beda. oke. Kalau open trip itu suatu yang udah tersusun dan mereka share flyer dan mencari rekrut orang yang baru yang pengen gabung gitu. Kalau share cost kan kayak Ibu ini kayak ngobrolin teman-teman, ayo gue panitianya gitu. Itu share cost namanya. Gitu. Tahu share cost Bu? Tahu. Apa? Yang tadi. Share lokasi. Itu map. Sherlock. Sherlock ya. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor di Gunung Lawu ini. Ini kisah barbar banget sebenarnya sob ya. Dan sebenarnya masih panjang karena durasi terlalu panjang, baterainya nggak kuat gitu. Dan ya balik lagi sih kalau di gunung itu kita tetap hati-hati ya. Mau dimanapun, mau di rumah pun, mau di jalan raya, mau di gunung, mau di hutan, mau di laut, mau di luar angkasa tetap. Karena kita punya Tuhan dan ya namanya gunung tempatnya makhluk-makhluk kayak gitu ya. Kita nggak usah takut karena emang tempatnya dia. Jadi kita kan mau wisatawan, kita mau berwisata, kita mau tadabur alam, tafakur alam. Ya dekatlah diri para yang maha kuasa. Dan ya gue pribadi kalau ada gangguan hal-hal gitu, gue anggap bonus. Tapi serem ya pas di lapangan. Tapi kalau sampai Jakarta seru banget kalau ceritain sama teman-teman. Weh, gue punya kuntilanak ini seru. Tapi pas di TKP serem. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.